Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar siswa Bapak kelas 5B? Apakah kabarnya baik saja? Tetap semangat ya. Nah, ketemu lagi sama Bapak di hari Selasa di materi bukan matematika. Ya. Kali ini Bapak akan membahas materi tentang tema dengan muatan bahasa Indonesia. Apa judulnya? Tidak asing ya. Pantun. Kalau sudah mempelajari mempelajari pantun sebelumnya di tugas-tugas yang sebelumnya, dari ciri-ciri pantun, jenis pantun kan ya. Terus pengertian pantun itu apa saja. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang melengkapi baris yang hilang pada bait pantun. Jadi itu kan pantun tuh pasti ada 4 baris. Ada bait yang hilang, baik yang bagian isi ataupun sampiran. Jadi kalian diminta untuk melengkapi pantun tersebut, melengkapi baris yang hilang pada bait pantun tersebut. Ya. Nah, sebelum Bapak berikan tugasnya, Bapak lebih baiknya dulu menjelaskan lewat video ini. Nah, sebelum kita mulai, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, siapkan pulpen, buku, tip X, penghapus, dan alat bantu lainnya. Catat hal-hal penting yang ada dalam video tersebut biar tidak lupa. Biar nanti pas ulangan atau ujian kalian punya catatan. Oke? Kita mulai saja. Nah, indikator pembelajarannya kali ini adalah melengkapi bait pada sebuah pantun. Jadi kalian diberikan sebuah pantun di mana ada baris yang hilang. Jadi kalian melengkapinya. Nah, nanti ada langkah-langkahnya atau caranya melengkapi baris pada bait pada pantun tersebut. Tujuannya setelah kalian mempelajari ini, kalian dapat melengkapi bait pada sebuah pantun tersebut yang diberikan, ya. Oke, supaya lebih jelas kita dengan contoh. Ada 3 contoh di sini, perhatikan dengan baik. Contoh pertama, nah ada suatu pantun di mana baris ketiga dan keempatnya hilang, berarti baris bagian bagian isi yang hilang. Jadi kalian menentukan isi pada pantun ini. Nah, langkahnya seperti ini ya, untuk melengkapi sebuah pantun. Kalian tentukan dulu rima atau sajak pada pantun yang diberikan. Nah, rima atau sajak itu maksudnya begini. Kalian cukup melihat huruf terakhir pada kalimat pantun tersebut. Huruf terakhir pada baris pantun tersebut. Misalnya, ini kan baris 1 dan 2, berarti baris sampiran. Huruf terakhirnya adalah H, baris pertama. Huruf terakhir N pada baris kedua. Berarti ingat, ciri-ciri pantun bersajak ABAB. ABAB itu maksudnya huruf di akhir kalimatnya itu selang-seling. Misalnya HN, pasti ketiga keempatnya adalah HN juga. Misalnya ada pantun ujungnya FE, berarti nanti FE baris 1 dan 2-nya FE, baris ketiga dan 4-nya lagi. Jadi dia selang-seling, pasti seperti itu ya. Nah, kebetulan pantun ini adalah selang-selingnya adalah HN. Berarti langkah kedua, kalian cari di pilihannya yang ujungnya adalah HN. Ya, yang ujung kalimatnya memuat huruf HN. Kita cek yang A. Ini H tapi ini A. Berarti tidak memenuhi. Kenapa? Bukan N. Harusnya kalau memenuhi ini N. Ya. Yang B. HA juga. Pasti tidak nyambung, pasti udah salah gitu kan. Yang ketiga HN, NC maksudnya. Nah ini pas HN, tapi jangan langsung silang, pasti ini tidak, belum tentu. Kita cek dulu sampai habis. Yang D HT, berarti salah, otomatis salah karena tidak sesuai rimanya. Ini kan harus HN, tapi ini HT. Nah, kemungkinan terbesarnya adalah C kan. Nah ini tapi pasti ini bukan, maksudnya belum pasti jawabannya. Kita cek lagi, kita masukkan ini
ke sini, jadi baris ketiga dan keempat. Nyambung nggak antara sampiran dan isi? Kalau bunyinya nyambung, berarti jawabannya pasti itu. Kita cek ya. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, supaya kamu tidak ketinggalan. Nah, bunyinya terdengar di telinga itu nyambung antara sampiran dan isi. Nah, itulah pantun, saling keterkaitan antara satu baris lainnya. Nah, baris 1 dan 2 nyambung dengan baris ketiga dan keempat pada pilihan C. Maka lirik yang tepat untuk melengkapi isi pantun adalah pilihan yang C. Bagaimana? Apakah sudah paham? Masih bingung, Pak? Oke, kalau masih bingung lanjut contoh kedua. Perhatikan pantun berikut. Jalan-jalan ke Pulau Buru, sungguh elok mentari pagi. Isi untuk melengkapi pantun di atas adalah, nah, seperti Bapak bilang seperti contoh pertama, cek dulu huruf terakhirnya. I, UI, berarti 3 dan 4-nya juga UI ya. Ini sampirannya. UI, kita cari yang UI. Yang A, UI juga nih. Yang B, UN, pasti salah. Diskualifikasi yang B. GI juga, C, diskualifikasi. UI, A, ada 2 jawabannya. Antara A dan D. Betul tidak? Antara A dan D. Jadi bagaimana cara ini kita melihatnya? Seperti ini. Kita cocokkan. Nyambung tidak antara baris ini dengan baris yang akan kalian jawab. Sehingga sampiran. Nyambung tidak dengan isinya? Kan? Kita cek yang pertama yang A ya. Jalan-jalan ke Pulau Buru, sungguh elok mentari pagi. Ingatlah selalu nasihat guru, belajar giat, raihlah prestasi. Atau yang D, jalan-jalan ke Pulau Buru, sungguh elok mentari pagi. Setinggi langit cita-citamu, belajar giat pasti tercapai. Nyambung? Tidak kan? Tidak nyambung, terasa aneh di telinga. Betul? Nah, terasa aneh di telinga, berarti yang paling benar adalah A. Jalan-jalan ke Pulau Buru, sungguh elok mentari pagi. Ingatlah selalu nasihat guru, belajar giat, raih prestasi. Nyambung baris sampirannya dengan isinya. Nah, sudah mulai agak paham nih. Nah, kita tambah lagi pahamnya. Tuh, contoh ketiga. Gimana lirik sampirannya yang kosong? Kalian disuruh menentukan lirik sampirannya, dimana isinya udah diketahui. Sama sebenarnya, tinggal kita lihat ujungnya dulu, SU. Kita cari yang SU ya. Ini otomatis salah karena INI, SU mana? Ini. Betul tidak? Kebetulan yang ABCD, AB dan D-nya itu huruf kalimat ujungnya itu berbeda dengan yang ini kan. Nah, yang C kemungkinan besar kita cek ya. Karena ini sampiran, berarti kita baca dulu sampirannya. Ada orang makan buah manggis, memakai baju abu-abu. Jangan sampai adik menangis, kalau jalau tidak dimarahi ibu. Nyambung kan? Nah, jangan kebalik ya, baca ini dulu baru ini. Ingat, ini adalah sampirannya yang kosong, maka sampirannya dulu yang dibaca. Jadi, option C yang paling benar. Seperti itu kita melengkapi bait suatu pantun. Jadi kalau kalian diberikan suatu soal nanti pas ulangan bentuk pilihan ganda, kalian cukup cek optionnya yang di ABCD-nya. Ya, pasti ketemu. Mudah kok yang ini ya. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang membelenggu kalian silakan chat Bapak via GC ya, jangan via WA. Kita diskusikan di Google Classroom. Bapak buka forumnya nanti di Google Classroom. Nanti ada tugas menyusul, bukan di video ini ya. Nanti ada tugasnya dilampirkan di GC-nya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan hubungi Bapak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.